peserta harus mengisi post-test setelah mempelajari unit pembelajaran. Jadi ada prosesnya di dalam modul tersebut, itu harus diisi. Nah, keempat, guru peserta mengisi jurnal pembelajaran setelah semua modul pembelajaran selesai, itu wajib. Kalau nggak diisi, tidak bisa melanjutkan ke modul berikutnya. Gitu. Yang kelima, jika jurnal pembelajaran telah tervalidasi, checklist peserta dapat mendaftarkan diri untuk UKPPG melalui tombol daftar UKPPG di RGTK. Jadi kalau seandainya itu sudah terisi semua, maka bisa lanjut kepada pendaftaran diri kepada UKPPG. Nah, ini contoh tampilan pembelajaran pada aplikasi. Saya nggak terlalu kecil ya. Jadi ada pembelajaran, pelajari modul sesuai urutan modul, mengerjakan potes, unggah jurnal pembelajaran. Jadi ini nanti akan lebih dijelaskan oleh tim IT ya. Kemudian pembelajaran PPG by guru tentu tahun 2025. Ini lulusan PG dan PLPG diberikan setara dengan 36 SKS. Langsung UKPPG tadi dijelaskan ya. Non PPG atau PLPG diberikan setara 27 SKS atau 9 SKS menempuh penugasan terstruktur dan pembelajaran mandiri. Nah ini 9 SKS-nya di sini. Tadi terstruktur ini adalah ada modul 1 4 SKS, modul 2 3 SKS, modul 3 2 SKS. Nah, modul 1 ini ada pembelajaran mendalam dan asesmen umum SMK, PAUD, PLPB, asesmen dan layanan BK. Kemudian modul 2 pembelajaran sosial emosional, modul 3 2 SKS filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Ya ini mata kuliahnya. Nah, alur pembelajaran PPG bagi guru tertentu mempelajari modul. Topik 1 latihan pemahaman, cerita reflektif. Topik 2 latihan pemahaman, cerita reflektif. Topik 3 latihan pemahaman, cerita reflektif. Kemudian setelah itu, setelah melaksanakan modul ini, maka lakukan post test. Kemudian jurnal pembelajaranku baru mengikut UKPPG. Nah, ini UKPPG bagi guru tentu, UKPPG-nya peserta dapat mulai mendaftar UKPPG dari tombol yang aktif di laman RGTK. Nanti akan diinformasikan juga. Peserta mengikuti UKPPG, ujian tertulis, dan ujian kinerja. Peserta menunggu pengumuman kelulusan UKPPG. Jika peserta tidak lulus, maka peserta perlu mengikuti ujian kembali atau retaker. Itu. Retaker ini berarti ikut ujian kembali ya. Kemudian ada penjelasan teknis alur koordinasi dan informasi. Ini di PPG melakukan pemanggilan peserta melalui notifikasi SIM PKB. Di PPG melakukan sosialisasi dan koordinasi penyelenggara PPG baik guru tentu kepada BBGP atau BGP dan LPT penyelenggara. BBGP atau BGP melakukan pengimbasan informasi dan pendampingan terkait penyelenggaraan PPG bagi guru tertentu kepada Dinas Pendidikan. Guru peserta melakukan lapor diri ke LPTK, dokumen lapor diri dikirimkan kepada LPTK sesuai yang tercantum pada akun SIM PKB masing-masing guru. Jika guru belum terhubung dengan LPTK, guru dapat langsung melapor kendala lapor diri dan pembelajaran mandiri ke BBGP atau BGP atau Pusat Bantuan PPG. Nah, LPTK melakukan koordinasi dengan BBGP atau BGP terkait peserta yang belum lapor diri tidak aktif pada pembelajaran dan sebaliknya. Nah, BGBP atau BGP peserta secara reguler mengingatkan guru peserta untuk lapor diri dan aktif di pembelajaran hingga selesai. Nah, BBGP atau BGP juga diharapkan aktif berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendampingi guru peserta piloting. Nah, guru dapat bertanya terkait informasi ke bantuan help desk di PPG ini penyalurnya ya. Kemudian ada pakai informasi PPG bagi guru tentu, ini informasinya bisa informasi ke sini. Kemudian info lengkap tentang program ikuti di kanal resmi PPG. Jadi Bapak Ibu bisa informasinya di PPG di Tasmin.go.id ya untuk melihatnya secara resmi. Kemudian juga terima kasih. Nah ini kebijakan yang dilakukan oleh kami sebagai penyelenggara juga dan kami sebagai pengelola juga untuk memberikan kesejahteraan, untuk memberikan pembelajaran bagi Bapak Ibu saat ini hingga selesai nantinya. Baik, terima kasih. Hanya itu dapat kami sampaikan dan akhirnya kami
ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Koordinator, Pak Ali Syabban. Itu beberapa informasi yang terkait dengan kebijakan ya, Bapak Ibu. Ya, yang mengeluarkan kebijakan itu bukan LPTK, tapi adalah GTK. Saya ulang, GTK. Kita sebagai pelaksana. Dan dari sekian ratus, ya 141 LPTK yang di tahap 1 itu yang bisa menyelenggarakan atau yang mendapatkan piloting atau melaksanakan itu baru 124 kalau saya ya Pak ya. Nah itu, dan UHAMKA, kenapa UHAMKA masuk di dalamnya? Karena UHAMKA sudah banyak makan asam garam dari pelaksanaan PPG dari mulai sejak awal, maka termasuk konsorsium Bapak Ibu, UHAMKA dipercaya untuk menyerahkan ini. Nah, untuk menguatkan, sebenarnya sudah selesai ini, apa yang disampaikan oleh Pak Ali tadi, namun demikian kami akan juga menegaskan kembali. Karena dari awal itu banyak raise hand, ya nanti raise hand tanya jawab itu nanti setelah akhir saja supaya sistematis ya Bapak Ibu. Tapi mungkin saya menduga banyak pertanyaan awal terkait dengan kebijakan. Tadi ada Bu Guru PAUD menanya itu ya kayak raise hand itu. Pak, saya ini dari guru bahasa Arab, bahasa Inggris atau ilmu kuduk kok kemudian dipanggil ya PPG, nanti bagaimana itu? Pasti rata-rata banyaknya pertanyaan itu ya. Nah, ini langsung saya jawab saja. Nanti itu semuanya adalah yang memanggil Bapak Ibu itu adalah pemerintah, ya GTK. Dalam hari ini tentunya sudah banyak dipertimbangkan. Cuma nanti dalam proses ya pembelajarannya. Nah, ini bagian saya nanti ya. Ini saya jelaskan di awal dulu. Nah, nanti misalkan Bapak dari lulusan bahasa Inggris, gitu ya, ngajar di TK, tapi dipanggilnya di bahasa Inggris. Maka nanti Bapak Ibu tetap mengikuti proses pembelajarannya di bahasa Inggris dan PPL-nya pun juga boleh di boleh di SD, SMP atau SMA. Ya, tidak harus di TK. Tapi kalau mau kembali ke TK juga boleh aja. Cuma kasihan nanti ada TK yang belum diajarkan bahasa Inggris. Nah, ngajar apa nanti ya? Itu ya kira-kira ya Bapak Ibu, sebagai pengantar awal dari beberapa riset sehingga nggak perlu dipertanyakan lagi. Karena dari sejak awal daftar itu banyak pertanyaan terkait dengan itu. Apakah nanti dapat tunjangannya? Ya, itu urusan negara. Ya, urusan negara. Pasti itu sudah dipertimbangkan ya oleh negara terkait dengan pemegang sertifikat pendidikan profesi ini, pasti implikasinya adalah mendapatkan tunjangan. Mengapa tidak dibuka secara umum atau mandiri? Karena terkait dengan itu, ya terkait dengan tunjangan sertifikasi. Jadi kalau dibuka terbuka nanti kalau sudah megang pada nuntut sertifikasi tunjangannya siapa yang membayar gitu. Itu saja sebenarnya yang penting untuk kami sampaikan di awal. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan kembali. Bagian saya adalah berkaitan dengan pembelajaran PPG. Ya, kembali merujuk dari Permen nomor 19 tahun 2024. Tadi sudah dijelaskan, sudah disinggung oleh Pak Koordinator ya. Saya tayangkan dulu. Duh kok. Ya. Bentar, Bu. Nah, sudah muncul ya Bapak Ibu. Saya nggak membahas yang calon guru ya. Nah, Bapak Ibu kan sudah jadi guru ya. Nah, ini calon guru nih, ya. Luring, daring, dan bauran nih. Itu kalau di calon guru atau prajab ya Bapak Ibu pembelajaran. Tapi kalau Bapak Ibu kan daring full. Jadi kita nggak sempat ketemu selama proses pembelajaran. Ya, ketemu untuk menyajikan materi aja nggak ada sekarang. Jadi Bapak Ibu hanya mandiri dan daring, gitu ya. Udah daring mandiri ya. Jadi belajar sendiri-sendiri. Kapan saja belajarnya boleh, sambil nyangkul, sambil goreng tempe, sambil nyambel ya, boleh ya. Oke.
Saya nggak bahas itu. Nah, ini guru tertentu. Nah, tadi udah juga dibahas ini dikonversi ya Bapak Ibu, guru penggerak nih, guru penggerak ini gimana? Oke. Ya udah. Enggak. Oke. Ya Bu ya. Nah, jadi ini guru penggerak ada juga di kita bergabung ya Bapak Ibu. Nah, guru penggerak yang belum memiliki serdik, maka diberikan setara dengan 36 SKS dengan masa tempuh kurikulumnya 2 semester. Ya. Kemudian guru yang telah menyelesaikan PPG tapi belum memiliki serdik, nah, juga tidak menempuh pembelajaran. Ya, itu yang retaker tadi yang disinggung oleh Pak Ali. Ya. Kemudian guru aktif tahun 2023-2024 tanpa serdik, guru berpindah jabatan fungsional tanpa serdik, guru dengan serdik yang ingin menambah serdik yang berbeda. Tadi sudah juga singgung. Nah, diberikan setara dengan 27 SKS, perlu memenuhi 9 SKS melalui penugasan terstruktur dan pembelajaran mandiri. Nah, ini melalui proses PPG itu. Ini Permen nomor 19 tahun 2024. Nah, kemudian prakteknya dalam pembelajaran seperti apa? Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Ali, yaitu kaitannya dengan penyelenggaraan yang di ini. Nah, alur sudah di pembelajarannya seperti apa? Nah, seperti ini tadi. Nah, saya menegaskan ini nggak usah contoh pembelajaran bagi guru tertentu tahun 2025. Oke, nah diberikan setara-setara tadi sudah juga sama. Jadi ketentuannya sama sebenarnya dengan tahun yang lalu 2024 dan sesuai dengan Permen nomor 19 tahun 2024. Nah, dan proses pembelajaran dilakukan secara daring mandiri full tank, ya. Full tanknya nanti untuk ininya Pak Martin bagiannya Bu, mencet ya. Nah, jangan asal mencet saja. Jadi ada aturannya. Nah, ada ruang, namanya sekarang ruang guru ya, ruang GTK. Kalau dulu PMM, nah ini bedanya ini. Casingnya beda tapi prinsipnya sama ya. Dulu namanya casingnya adalah PMM untuk tahun 2024. Nah yang sekarang namanya ruang GTK. Nah, nanti bagian Pak Martin. Ini bagian penting bagi Bapak Ibu yang belum biasa mencet-mencet itu. Ya, apalagi yang ada di daerah-daerah, mohon maaf, di pelosok-pelosok yang mungkin jaringannya kurang, sarana prasarana pendukungnya kurang. Ya, nanti itu akan dijelaskan oleh Pak Martin. Nah, baik Bapak Ibu, belajar mandiri penugasan terstruktur melalui platform ruang GTK. Nah ini. Nah, tadi Pak Ali sudah menyinggung. Jadi ada 3 modul, ada 3 mata kuliah ya Bapak Ibu ya. Modul 1 namanya bobotnya 4 SKS. Nama mata kuliahnya adalah pembelajaran mendalam dan asesmen umum SMK, PAUD, PLB. Ya. Dan kemudian ada yang kedua khusus untuk layanan BK, itu namanya asesmen dan layanan BK. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, 4 SKS itu ditempuh dalam waktu 8 hari. Bapak Ibu, 8 hari ya. Jadi nanti jangan delewer-delewer, jangan nambah sendiri. 8 hari tapi tugasnya belum selesai. Nah, resiko tanggung penumpang ya. Nah, yang kedua adalah modul 2, 3 SKS bobotnya. Nama mata kuliahnya adalah pembelajaran sosial emosional. Nah, ini menarik Bapak Ibu, mata kuliah ini juga diajarkan di PPG calon guru atau prajabatan. Ya, sosial emosional. Bagaimana guru itu harus sabar, dan sabar. Karena banyak guru yang sekarang itu stres ya. Dan ditambahin vitamin, dapat tunjangan tapi masih juga stres. Ya, sering ya tidak saja membuli muridnya tapi mohon maaf ya juga sampai pada memperkosa, melecehkan dan sebagainya. Maka di calon guru
karena calon guru itu masih muda, ya, itu juga ada mata kuliahnya apa? PKS. Ya, PPKS, ya. Apa itu singkatan apa? Lupa saya itu. Pembelajar perundungan, pokoknya tentang perundungan, pelecehan seksual begitulah Bapak Ibu. Nah, itu masih muda karena itu libidonya masih tinggi sehingga wawasannya harus ditambahkan. Padahal yang lebih ngeri adalah yang sudah seperti Bapak Ibu yang sudah pernah merasakan itu bahaya juga kalau enggak di ini. Makanya melalui mata kuliah PSE ini Bapak Ibu nanti akan bisa melakukan literasi dan mengerjakan tugas-tugas penting sehingga punya wawasan untuk bagaimana bisa kita menjadi pendidik yang lebih sabar, lebih teliti, lebih hati-hati, jangan gampang melakukan perundungan baik secara verbal maupun secara fisik. Nah, 3 SKS waktu tempuhnya 6 hari. Nah, 6 hari Bapak Ibu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik ya. Bu Siti nanti aja lah nanyanya itu. Nanyanya penting banget apa mau izin mau ke sawah atau mau apa ke rumah sakit. Ya. Kemudian yang ketiga adalah modul 3, mata kuliahnya namanya Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai. Ya. Nah, ini pendidikan karakter sebenarnya Bapak Ibu. Dan ini di mata kuliah mahasiswa prajabatan atau calon guru juga ada. Ya, Filosofi Pendidikan Indonesia. Ini plus ditambah karakter. Ya, value and moral sebenarnya. Ini menjadi hal yang penting. Ini namanya ada mata kuliahnya ini ada sedikit perubahan Bapak Ibu di tahun 2025 ini. Nah, jadi nanti Bapak Ibu boleh mengerjakan yang mana dulu. Kalau dulu itu harus urut Bapak Ibu. Ya, modul 1, 2, 3 harus urut. Tetapi tahun 2025 kebijakan berubah, Bapak Ibu bisa memilih modul yang paling mana yang Bapak Ibu suka dulu. Ya, misalkan saya mau mengerjakan modul 2 PSE. Nah, ingat ya, PSE. Waktunya berapa? Nah, ya itu yang diingat. Ya. Jadi tugas-tugasnya apa? Waktunya berapa hari? Diselesaikan dulu tuntas. Ya, 6 hari untuk menyelesaikan PSE. Selesai, 6 hari sudah rampung semua, baru geser. Oh, modul yang kedua saya pilih Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai. Waktunya berapa? 4 hari. Ya, maka dikerjakan, dituntaskan semuanya 4 hari. Baru yang lain. Begitu ya. Jangan siksak. Oh, saya pilih yang pertama, baru 2 hari dapat wangsit. Oh, saya mimpi mengerjakan modul yang ketiga. Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh ya, Bu. Siksak-siksak gitu sesuai dengan suka-suka begitu enggak boleh. Itu berarti enggak terstruktur cara berpikirnya. Maka Bapak Ibu harus belajar CITI, competition thinking, agar Bapak Ibu bisa berpikir terstruktur. Tapi kalau loncat-loncat indah berarti Bapak Ibu berpikirnya berantakan. Nah, biasanya orang yang berpikir berantakan tadi disinggung oleh Pak Dekan tadi, itu jarang olahraga, jarang baca, jarang bergerak, ya, sehingga tiap hari ngajar, ya ngajar juga baca WA, baca TikTok-nya dan seterusnya, sehingga kurang bergerak, kurang olahraga, kurang olah pikir, kurang olah emosi dan seterusnya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Saya ulang ya, nggak boleh loncat-loncat. Tapi pemilihan pengerjaan modul boleh dari belakang. Misalkan modul 3 dulu, 4 hari selesai. Baru kemudian loncat modul yang pertama, ya 8 hari. Boleh seperti itu. Jelas ya? Nah, sehingga nggak ada lagi pertanyaan yang aneh-aneh lagi ya. Jadi pertanyaan ini kadang-kadang Bapak Ibu hanya untuk untuk mengetes begitu ya. Padahal pinter-pinter Bapak Ibu. Alur belajar, nah ini seperti ini. Jadi yang harus dikerjakan tadi juga sudah disinggung nih. Nah, setiap modul, setiap topik itu ada latihan, pemahaman dan cerita refleksi. Ya. Ini sebenarnya tugasnya. Ya, di antaranya.
Jadi nanti di latihan dikerjakan, setelah selesai buat refleksi. Refleksi itu apa sih? Ya, bukan pijet-pijetan ya, tapi kalau pegel juga boleh ya. Kita suruh pijetin anaknya, cucunya, atau suaminya, atau istrinya boleh. Tapi nggak usah diceritakan di situ. Yang diceritakan adalah ya apa yang proses pembelajaran yang dirasakan oleh Bapak Ibu. Ada kendala mati listrik, nggak paham, nggak mudeng, ada kendala ini, masuk angin, ya gitu ya. Apa gitu ya, atau ketemu problem tertentu. Nah, diceritakan. Diisi semuanya ya Bapak Ibu, jangan ada yang kosong di setiap topik. Ya. Nah, ini sama dengan yang prajabatan juga begitu. Proses perkuliahannya. Oh, lebih banyak lagi Bapak Ibu karena 2 semester. Ya. Ya. Jadi kalau dia mau jerit itu jerit-jerit itu Bu sebenarnya, Bapak Bu, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian itu Masya Allah dapat keistimewaan ya, dapat privilege luar biasa. Dibandingkan juga angkatan-angkatan sebelumnya. Ya, angkatan sebelumnya itu waktunya udah 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan, diskon terus. Ya, dapat diskon. Nah, disesuaikan juga diskon harganya. Karena dana yang diberikan kepada Bapak Ibu hanya 800 ya. Jadi ya waktunya ya singkat. Ya. Bahkan dosennya tidak pernah ketemu. Kalau sebelumnya masih ada ya, ada materi ya, tema yang disampaikan. Ya. Nah, sehingga Bapak Ibu harus betul-betul manfaatkan kesempatan dan waktu yang ada ini. Nah, takutnya nanti programnya hilang, Bapak Ibu belum tersertifikasi. Wah, bahaya itu. Ya. Nah, kemudian topik 2, topik 3 dan selanjutnya sama. Pokoknya harus diselesaikan dengan baik. Setelah itu ada post-test. Ya, dikerjakan post-testnya. Ya, diisi. Ya. Karena ini adalah barometer untuk menentukan kelulusan mata kuliah. Kalau di Prajab gitu. Ya, post-test itu menentukan apakah modul 1, modul 2, modul 3 itu Bapak Ibu lulus. Ya. Kalau nggak lulus, nggak bisa ikut UKA, UKP, PPG. Nah, gitu. Nah, makanya harus dikerjakan dengan teliti, dengan baik, ya. Dan kemudian jurnal pembelajaranku juga diisi. Ya. Wah, saya mempelajari modul 1 agak meriang-meriang sampai muntah-muntah, begadang sampai jam 1. Ya, terbirit-birit dan seterusnya. Maka saya minta dibantu sama malaikat Jibril misalnya kan. Atau suami atau anak. Bodoh amat, kami nggak tahu, ya. Ya, kami nggak tahu. Yang penting tahunya Pak Martin nanti, tim admin nanti mengecek. Bu Mary sudah menyelesaikan, modulnya sudah tuntas. Cek. Ini modul 2 ada yang belum kelar. Nah, itu pasti diingatkan sama adminnya nanti. Ya, diobrak-obrak itu. Saya berharap Bapak Ibu tidak diingatkan, tidak diobrak-obrak, tapi tumbuh kesadaran. Saya selesai sesuai dengan waktu, timing yang telah ditentukan, sehingga aman. Karena tugas kami hanya mengantarkan Bapak Ibu untuk sampai lulus semuanya. Harapan kami begitu. Tidak ingin menghambat-hambat, tidak ingin mempersulit. Tapi ikuti prosedur dengan sebaik-baiknya. Kalau ada kesulitan, tanyalah teman. Tanya sama siapalah, terserah. Karena kami juga tidak melihat, gitu aja. Ya, tapi jangan sampai copy paste dari temannya, pasti ketahuan. Nah, nanti bahaya itu. Ya, ya. Bapak Ibu pasti sudah canggih lah, saya tahu ya. Oke. Nah, apa yang ingin saya katakan tadi? Nah, ini ada rentetannya. Nah, ini yang akan menentukan yang terakhir Bapak Ibu, UKP PPG. Ya, UKP PPG. Nah, ini adalah tes terakhir. Nah, ini landasan yuridisnya juga sudah ada, kebijakannya sudah ada. Gimana teknisnya? Mengapa ada UKP PPG? Ya, setiap proses pembelajaran kan pasti akan diukur ya, dari mulai tes awal sampai tes akhir. Dan karena Bapak Ibu akan mendapatkan ijazah atau sertifikat, pasti ada uji akhirnya. Begitu. Tapi yang nggak paham masih protes. Ngapain sih? Ngapain sih? Ya ada tes-tes segala macam. Ini kan udah nenek-nenek, udah aki-aki. Udah mau pensiun 2 tahun lagi, 2 bulan lagi. Nggak ada urusan.
Kalau nggak mau ya udah nggak usah daftar, kan begitu kira-kira ya. Nah, tapi kan bukan begitu ya Bapak Ibu. Kita semuanya sebagai calon pendidik tentunya tetap masih ingin berharap untuk menjadi pendidik yang profesional. Pendidik yang sebenarnya profesional itu tentunya kompeten. Ya, yang namanya profesional kompeten. Nah, standarnya ada 4 kompeten yang harus Bapak miliki sebagai calon guru profesional: kepribadian, ya, pedagogik, profesional, dan sosial. Hanya 4, tapi ini sulitnya minta ampun Bapak Ibu, ya, apalagi kompetensi sosial ya, di era sekarang, ya, itu tidak mudah. Kelihatannya mudah dibantu oleh TIK ya, TIK, tapi ternyata sulit karena pendidikan itu bukan ya hanya sekedar penguasaan TIK itu, tapi kalau tidak mampu untuk melakukan proses interaksi dengan baik, komunikasi dengan baik, justru akan susah. Maka AI atau teknologi itu sebagai sarana pendukung. Maka kita kenal adanya TIPEK ya, STEM, itu semua adalah sebagai pendekatan ya, bukan sebagai tujuan. Ya. Oke. Nah, itu kemudian yang sampingnya itu menjelaskan terkait dengan siapa pesertanya. Peserta dapat mulai mendaftar UKPBG dari tombol yang aktif di dalam RKTK, bagian Pak Martin itu ya, bagian yang mencet-mencet. Mana yang dipencet? Pasti ini ribut kalau mau daftar UKPBG. Tapi perlu disadari oleh Bapak Ibu, apakah kewajiban saya sudah selesai terpenuhi semuanya di bagian sebelah kiri itu, ya, penyelesaian modul-modul sampai jurnal pembelajaranku. Ya, jurnal, namanya jurnal itu kayak artikel juga singkat ya. Saya sudah menyelesaikan modul 1 dengan tuntas, 2 tuntas, 3 tuntas, ya semuanya dengan baik. Ya, saya memahami, mengerti bla 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 bla. Pokoknya itu, dan saya siap untuk mengikuti ujian UKPBG dan berharap dengan lulus yang baik. Gitu. Tapi harus diisi. Ya, Bapak Ibu menggambarkan bahwa Bapak Ibu mengikuti proses itu dengan baik. Kalau nggak ada itu bisa kun fayakun. Nggak bisa langsung nanti, oh saya bisa daftar UKPBG. Nggak bisa. Itu akan tertahan nanti oleh tim IT. Nah, gitu. Yang kedua, peserta mengikuti UKPBG. Nah, ada 2 macam ya Bapak Ibu. Ya, ujian tertulis dan ujian kinerja. Ya, UP atau PCK dengan UKIN. Ya. Nah, ya ini yang bagian nomor 2. Nah, ini ada slide khusus ya. Saya tambahkan, tapi ini sifatnya ini dulu ya Bapak Ibu. Ya. Ini sementara kalau nggak ada perubahan. Karena belum ada informasi yang terbaru yang terkait dengan kebijakan UKPBG. Tetapi paling tidak Bapak Ibu sudah ada gambaran. Ya, sudah ada gambaran untuk menyiapkan itu. Kalau ada perubahan, ya perubahannya ya mungkin sedikit. Ya, nah, mana? Ini. Bentar, Bapak Ibu. Ya, nah, ini. Ah, ini ya Bapak Ibu. Yes. Ini masih 2024. Tapi dari awal tadi juga nggak ada perubahan cukup signifikan. Mudah-mudahan ini juga sama ya. Nah, jadi nanti ini landasannya. Ya. Oke. Undang-Undang 14 ya. Nah, ini PCK namanya ya, Bapak Ibu. Nah, ini landasan ujian tertulis secara komprehensif mencakup penguasaan nih. Wawasan atau landasan pendidikan, pemahaman terhadap peserta didik dan seterusnya. Ya, materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Kemudian konsep disiplin ilmu, teknologi atau seni secara konseptual, ya, dan seterusnya. Ya, nah ini adalah istilahnya pedagogy content knowledge-nya itu, ya, ini, ya. Nah ini kebijakannya Permendikbud, ya. PPG bertujuan untuk pemenuhan kompetensi pedagogi, kepribadian sosial dan profesional, ya. Peserta calon guru ini untuk calon ya, nah, calon guru tertentu. Ya, ada 2. Untuk guru tertentu, guru penggerak,
XPLPG dan seterusnya, ya, ya, dan guru peralihan tadi. Ya, jadi itu semua harus mengikuti UKP PPG, ya, yang terdiri dari dua, yaitu uji kompetensi, ya, UKP PPG, yaitu ujian tertulis, ya, yang di dalamnya, ya, itu berisi tentang SJT dan PCK serta uraian, ya. SJT itu apa singkatannya? Aku lupa itu, Bu. Judgment itu ya. Apa? Judgment test pokoknya. Apa ya? S-nya itu apa ya? Situasional judgment test, ya, STJ. Jadi nggak ada konten, ya. Jadi nggak konten khusus nggak ada, Bapak Ibu. Jadi menyesuaikan dengan situasi pembelajaran tertentu, gitu ya. Ya. Kemudian pedagogy content knowledge, ya, PCK itu, dan nanti ada uraian. Nah, uraian itu tidak terlalu banyak, Bapak Ibu, ya, karena memang juga dibatasi waktunya, ya. Ya, yang jelas tergambar bahwa Bapak Ibu bisa menjelaskan sedikit aja sudah nilainya sudah bagus, gitu ya. Kemudian uji kinerja atau sering disebut dengan UKIN, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, uji tertulis secara komprehensif, ya, Daljab atau apa, mencakup apa? Ini, mencakup ini. Saya nggak jelaskan secara rinci, ya. Paling tidak Bapak Ibu bisa tergambar, ya, terbayang apa yang mungkin akan disiapkan. Materinya terkait dengan itu, ya. Kepribadian, sosial, uraian, studi kasus, reflektif, pedagogik, dan profesional. Ini semua sebenarnya terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu alami sehari-hari dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga durasi waktu seperti ini, Bapak Ibu, dan jumlah soalnya. Soalnya objektif, ya, pilihan ganda kok, ya. STJ itu 15 soal, ya, ya. Situational Judgment Test, ya, ya. Kemudian yang kedua adalah PCK, ya, Pedagogic Content Knowledge-nya itu 35 soal. Jadi ada berapa itu? 40, 50 ya, Bapak Ibu, kurang lebih, ya. 50 soal, ya. Tapi jangan ini kemarin, ya, yang terbaru belum ada, ya, belum ada informasi. Tapi nanti kalau ada informasi kebijakan baru dari GTK, nanti kami informasikan, ya. Kalau mau tes biasanya kita briefing dulu juga, Bapak Ibu, ya. Saya briefing lagi, ya. Karena kenapa? Perlu juga sama kami informasikan kepada Bapak Ibu. Untuk apa? Supaya Bapak Ibu siap-siap. Nah, siap-siap itu gunanya adalah untuk apa? Untuk agar nanti waktu menggunakan tes itu tidak melenceng, begitu, ya. Nah, dan tentunya hasilnya adalah bisa lulus dengan baik, ya. Itu. Nah, ini SJT. Oke, kemudian proses penilaiannya. Nah, oh, belum. Nah, yang kedua, kalau ini tes tertulis, ya, Bapak Ibu, tertulis, ya. Nah, ini adalah tes kinerja. Nah, ini uji kinerja satunya, ya. Uji kinerja itu apa? Yang dinilai adalah perangkat pembelajaran atau modul ajar. Di sini tulis RPP. Saya khawatir nanti Bapak Ibu salah paham. Dikira nanti yang diunggah hanya RPP saja. Ya, kalau RPP saja, Bapak Ibu sudah pasti tidak lulus. Saya ulang, kalau yang diunggah hanya RPP tok, berarti Bapak Ibu pasti dinyatakan tidak lulus. Ini saya bocorin dulu, karena memang sudah dijelasin begini, nanti pas prakteknya hanya juga begitu. Ya, dengar, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi modul ajar atau perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, bahan ajar, LKPD, kemudian media, dan evaluasi. Ada 5 komponen. Saya ulang. Jadi yang diunggah jangan RPP saja, tapi modul ajar atau perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, bahan ajar, LKPD, media ajar, dan evaluasi.
Oke? Jelas ya Bapak Ibu, nanti nggak ada pertanyaan lagi. Ya, nggak saya jawab. Nanti kalau tanya RPP-nya harus bagaimana, ya itu pokoknya. Terus RPP yang Anda buat, yang Bapak Ibu buat, itu yang kemudian dipraktekkan. Ya, praktekkan dalam proses pembelajaran real. Real di kelas. Di kelas, real di kelas. Tidak apa namanya? Daring ya, tidak daring, apa namanya? Kamuflase itu loh, muridnya nggak ada itu loh. Bukan gitu, harus murid asli di kelas itu. Ya, secara nyata. Nah, kemudian divideokan dengan durasi waktu 2 JP. Ya kan? 2 JP dan satunya diedit di 20 sampai 30 menit. Jadi ada 2 unggahan videonya ya Bapak Ibu. Video utuh berdurasi 2 JP menyesuaikan sesuai dengan jenjang masing-masing di PAUD. Kalau lah 30 menit per JP berarti berapa? 60 menit atau 30 menit, 35 menit untuk SD berarti 70 menit dan seterusnya dan seterusnya. Itu video utuh yang menggambarkan proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Ya, dari mulai pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Ya, utuh videonya diunggah. Dan yang diedit 20 sampai 30 menit saja yang menggambarkan proses pembelajaran dari pendahuluan, inti, dan penutup. Oke? Nah, itu oke. Nah, diunggah, bagaimana cara mengunggah? Nanti Pak Martin yang akan menjelaskan. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, ini sudah jelas nih. Ya, uji kinerja, uji tertulis, tadi sudah saya jelaskan di atas. Ada SCT 15, PJK 35. Oke. Ya, saya rasa itu ya. Ini ya, di sini ada situation adjustment-nya. Di bawah ya, essay studi reflektif juga harus diisi ya. Itu ya enggak banyak itu ya. Ada juga ini rubrik penilaiannya nanti ada 10 ya dari soal. Nah, catatan butir soal itu tidak dihafal, tapi secara spontan bisa dijawab oleh para peserta secara langsung. Nah, ujian secara daring berbasis domisili. Nanti kan UP-nya itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang UP itu nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan dari rumah, dari sekolah ya, dan lain-lain ya. Nah, gambarannya seperti ini. Ya. Uji kompetensi yang disenangi. Nanti Bapak Ibu akan ada briefing juga nanti di tempat Bapak Ibu mengikuti uji ini. Misalkan di Papua, misalkan daftar Ibu UP-nya di Uncen. Nah, monggo seperti ini. Yang ada di Makassar, nah pasti nanti dengan Universitas Negeri Makassar atau Universitas Muhammadiyah Makassar bisa. Di Bali, di Undiksa juga bisa. Di mana aja ya. Karena berbasis domisili dan nanti mendaftarkan sesuai dengan keinginan kehendak masing-masing. Yang penting Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik, didukung oleh jaringan yang positif sehingga harapannya tentunya lulus lah pokoknya itu. Nah ini saya rasa tidak kami jelaskan secara detail, nanti ini di bagian briefing aja ya. Tapi ini adalah gambaran situasi dan kondisi negara kita terkait dengan layanan fasilitas ya internet atau TIK ya, ada yang seperti ini. Ini untuk mencari jaringan sampai ke puncak gunung ya. Tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat kebun, rumput, mungkin ada ular, mungkin ada macam-macam itu ya. Nah, ini kondisinya Bapak Ibu. Ya. Sangat bergantung pada jaringan internet, memiliki potensi kecurangan ya. Wah, saya penyelia Bapak Ibu tim Monep, jadi tahulah secara langsung ya bagaimana Bapak Ibu ingin lulus ya, Ibu guru itu kalau ujiannya lulus ya. Ternyata kayak drakor ya. Jadi ada tim ses.
ya, sampai ngumpet di kolong meja, ada di plafon ngasih jawaban, ada pokoknya macam-macam, ya, karena mudah-mudahan tidak terjadi pada Bapak Ibu. Nah, yang jelas Bapak Ibu bisa berikhtiar secara maksimal, ya, dan berdoa, ya. Jadi ikhtiar dan doa itu satu kesatuan, ya. Karena yang menentukan kelulusan Bapak Ibu sendiri dan Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya ada ora et labora, usaha, ya, dan doa. Itu satu kesatuan, ya. Peran pengawas menjadi sangat penting. Nah, ini best practice ini, ya. Pengawas harus bla bla. Ini sebenarnya karena saya penyelia, saya kasih informasi duluan Bapak Ibu terkait ini supaya Bapak Ibu juga hati-hati dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya, nah seperti inilah situasinya nanti kalau Bapak Ibu mengikuti UP di tempat-tempat di mana Bapak Ibu pilih, ya. Nah, yang tadi itu para pengawas itu ya, yang mengawasi Bapak Ibu. Nah ini ada yang ini karena sakit pinggang sampai ngerjainnya kayak begini ya Bapak Ibu. Nyantai, nggak apa-apa. Yang penting lulus kok. Mau delosoran kayak, mau apa kayak. Nah ini yang melakukan kecurangan-kecurangan. Ya. Jadi ini adalah misalkan ini bapaknya ya, nah, yang ngerjain anaknya ya, bisa kan mirip-mirip nih. Ada yang seperti itu ditemukan. Nah, ini penuh perjuangan untuk bisa mengantarkan kelulusan. Banyak ya trik-triknya. Nah, ini ada yang melahirkan ini mungkin ya di mobil. Nah, kan ini nyari jaringan. Ya, ya mati lampu, sorry, mati lampu. Ya, mati lampu. Jadi, oh ya, listrik padam sehingga menggunakan listrik mobil. Iya, betul. Ini terjadi. Nah, saya pernah melab di Nias itu, ya, satu kabupaten mati listrik. Ya, akhirnya apa? Nah, kalau itu panitia harus mengirim surat ke panitia nasional, ada proses penundaan. Ya. Tapi kalau ini masih diupaya, ini perjuangan yang sangat luar biasa. Nih, sambil ngomong anak dan menyusui, ya. Nah, lihat Bapak Ibu coba bayangkan ini seperti ini. Dan itu dimaklumi betul. Ya. Ya. Yang penting jangan menyusui yang lain-lain ya Bapak Ibu ya. Anaknya saja, jangan nanti yang gede-gede juga minta juga kemudian. Ya, oke. Menyediakan. Nah, ini dia. Nah, ini di NTT ini, di sawah gitu ya. Asik ini. Udah di sawah, gerimis dan seterusnya. Nah, ini sampai teler-teler itu ya. Nah, itu kecapean ngerjain atau kecapean habis macul ini ya. Nah, sampai kurang tidur ya. Saking lembur ya. Oke. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian yang perlu kami informasikan banyak hal ini, tapi ini sebenarnya adalah tambahan yang penting supaya Bapak Ibu mungkin juga mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena nanti Bapak Ibu kan juga mengalami seperti itu. Kunci untuk UP. Karena kadang-kadang kendala sinyal dan sebagainya juga menyebabkan Bapak Ibu bisa tidak lulus karena mungkin jawabannya tidak tersimpan dengan baik, tidak terkirim dengan baik dan seterusnya sehingga menghambat ya itu. Makanya dari sekarang Bapak Ibu boleh mempersiapkan diri. Kalau misalkan tugasnya pedalaman, saya harus nyari tempat. Ya, 1 hari. Nanti ada waktunya ya, Sabtu atau Minggu ya, untuk mencari sinyal yang terbaik. Apakah naik pohon kelapa atau naik tower atau pergi ke kota, enggak apa-apa. Ya, monggo saja. Supaya karena bagaimanapun juga yang penting itu baik ya. Baik ya, tidak menipu, tidak bohong. Karena nanti sertifikat yang Anda terima ada sertifikat beneran, bukan sertifikat palsu ya yang diterbitkan makanya ikut sekarang tapi nanti ditandatangani tahun 2015 misalkan atau 20. Enggak seperti itu ya. Nah, sebab itu saya berharap Bapak Ibu bisa mempersiapkan dengan maksimal. Ini semua sudah kami sampaikan di awal. Kalau ada perubahan-perubahan nanti akan kami informasikan ulang. Sehingga Bapak Ibu sudah bayangan apa yang harus saya siapkan nanti untuk menghadapi UKPPG. Begitu ya Bapak Ibu sekalian dari saya untuk materi pembelajarannya. Dan jangan raise hand dulu. Kita tunggu yang paling penting ini terkait dengan ruang GTK. Nah, terkait dengan bagaimana Bapak Ibu mengunggah
tugas-tugas itu dan menyelesaikan dengan baik. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Martin. Pak Martin harus ke depan biar lebih gamblang, lebih jelas penjelasannya. Begitu ya Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan suara saya terdengar dan bahasa saya bisa dipahami. Kecuali kalau Bapak Ibu ngantuk atau mungkin sinyalnya kurang bagus, pasti nanti pertanyaannya banyak. Nah, Mas Pupuh nggak tahu yang ditanyakan apa, nanti aja ya Pak, ya silahkan nanti. Ya kalau memang benar-benar sini Pak Martin sini, nggak apa-apa, lihat, nggak, ya. Oke, begitu Bapak Ibu sekalian, lebih kurangnya maaf, nanti kami akan buka ruang diskusi setelah Pak Martin. Jadi jawabannya bisa kita keroyok bersama. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya nanya ke GTK ya. Tapi insya Allah gamblang, mudah, enggak ribet kok sekarang ini ya Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu sendiri yang bikin ribet ya. Ya, biasanya begitu ya. Terlalu brekele gitu ya. Jadi nanya-nanya yang enggak penting-penting itu, sehingga nanti kami kadang juga kurang respon jawabnya itu karena memang kayak gitu aja ditanyain begitu ya. Bukan berarti meremehkan Bapak Ibu, tapi mbok ya sebelum bertanya itu coba colek tetangga dulu, ini gimana ya gitu loh. Sehingga kalau nggak penting banget ya, karena kita melayani ribuan ya, 3.500 itu tidak sedikit dan saya rasa manusia semua ya. Jadi tidak ada yang makhluk halus, walaupun proses pembelajaran itu secara daring dan kita nggak bisa berinteraksi langsung gitu ya. Tapi kalau masih ada pertemuan-pertemuan dosen dengan itu nggak ada masalah karena bisa ada ruang diskusi itu. Nah, tetapi kita nggak sama sekali, sehingga Bapak Ibu mandiri betul-betul sendiri dan kemudian setelah selesai Bapak Ibu langsung mengikuti UKP PPK. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Nasrullah dan Qarib Bapak Siluminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan untuk ruang GTK kepada Pak Martin MPD. Silakan. Baik, terima kasih Pak Gus Majid atas kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Koordinator PPG FKIP UHAMKA Bapak Dr. Ali Syaban MPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Koordinator Pak Gus Majid Abdullah MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Program Studi yang bergabung dalam ruang Zoom. Ada 14 Ketua Program Studi. Lalu kemudian yang saya hormati Bapak Ibu tim PPG dari Divisi Kurikulum, Bu Ayu Paradila, kemudian Divisi Penyembian Mutu, Bu Dita, dan Bu Nadia. Yang saya hormati Bapak Ibu Tendik di Fakultas, ada Pak Hasan, kemudian ada Pak Sumar. Yang saya hormati Bapak Ibu admin grup, admin grup bidang studi ya Bapak Ibu ya, yang sudah mendampingi Bapak Ibu sejak tanggal berapa itu ya, lapor diri ya, sampai dengan tanggal 2 Juni kemarin. Serta yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Baik, Bapak Ibu, izin saya di sesi ini ditugaskan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan ruang GTK, ya, yaitu platform yang Bapak Ibu gunakan nanti selama
melakukan pembelajaran mandiri selama mengikuti kegiatan PPG tahun 2025. Namun sebelum saya masuk ke inti Bapak Ibu, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini juga. Yang pertama Bapak Ibu, kami menghimbau ya, kemudian juga mengingatkan kepada Bapak Ibu yang kemarin saat lapor diri belum melengkapi berkas ya atau menyusul berkasnya seperti misalkan SKCK atau surat sehat ya, karena ada beberapa mahasiswa yang lapor ke admin, ke saya juga, mereka menjelang penutupan lapor diri itu ada yang belum selesai membuat SKCK ya, artinya baru dijadwalkan itu di tanggal 3 atau tanggal 4 kalau nggak salah. Nah, kami mohon Bapak Ibu segera melengkapi ya SKCK atau juga surat sehat ke dalam Google Form yang sudah disediakan. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, kami juga mengingatkan ya serta menghimbau kepada Bapak Ibu semua agar yang bergabung ke grup WA ya itu diusahakan jangan terlalu banyak Bapak Ibu ya. Jadi ada informasi dari admin grup kemarin yang mengatakan bahwa 1 orang itu bisa yang bergabung 3 orang ya, padahal dia hanya mewakili 1 orang. Nah Bapak Ibu, kami menghimbau agar yang bergabung ke grup WA itu jangan terlalu banyak ya, dan juga jangan di-share kemana-mana grup WA-nya ya. Jadi cukup Bapak Ibu yang terdata sebagai mahasiswa PPG di FKIP UHAMKA saja yang mengetahui link grup tersebut ya. Jadi jangan di-share kemana-mana. Khawatirnya Bapak Ibu nanti ketika banyak yang masuk ke grup WA kita ya, semakin banyak nanti penunggang gelap ya yang memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu ya agar menguntungkan mereka ya, dan Bapak Ibu nanti menjadi korban penipuan seperti itu. Ya, saya tambahkan Pak Martin, supporter itu nggak usah masuk grup, Bu. Di luar grup aja. Nah, itu dikhawatirkan nih bahayanya nanti kalau ada ketangkep nanti ada penyusup-penyusup gelap gitu memprovokasi, menyebar isu yang sebagaimana tadi saya singgung di awal ya. Terima kasih Pak Martin. Baik, terima kasih Pak Gus Majid ya. Jadi saya dapat laporan Pak Gus Majid, peserta PGSD 1.300 tapi yang bergabung di grupnya itu 1.500. Jadi 200-nya itu nggak tahu siapa begitu. Nah, Bapak Ibu ya hati-hati karena Bapak Ibu semua memiliki peluang nanti untuk menjadi korban seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu kemarin kami mengirimkan ya himbauan preventif lah begitu agar Bapak Ibu tidak tidak termakan oleh rayuan-rayuan ya, atau mungkin ada yang menelpon mengiming-imingi begitu mungkin sesajen dan seterusnya agar Bapak Ibu lulus gitu PPG. Enggak Bapak Ibu ya, enggak ada pungutan sama sekali seperti itu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kami juga mengingatkan dan menghimbau ya kepada Bapak Ibu semua untuk segera mengisi perbaikan data di Siakat UHAMKA yang kemarin sore kami share di grup ya. Jadi Bapak Ibu data tersebut ya diperbaiki dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya ya, karena itu nanti akan berpengaruh kepada data yang akan kami masukkan ke dalam PDDikti ya. Nah jadi Bapak Ibu kalau datanya nggak masuk ke PDDikti, Bapak Ibu nanti nggak bisa daftar ujian ya, nggak bisa daftar UKP PPG seperti itu. Nah kalau nggak bisa daftar ya sudah berarti nggak lulus gitu ya. Nah selain itu Bapak Ibu, data tersebut juga kami akan sinkronkan ke dalam aplikasi PISN ya. Itu adalah aplikasi yang kami gunakan nanti untuk merequest nomor sertifikat pendidik ya. Jadi saya ulangi, data yang dimasukkan, yang diperbaiki harus data yang sebenar-benarnya dan data yang final ya. Jadi mungkin kalau misalkan nanti ada perbedaan data, segera Bapak Ibu nanti diperbaiki ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu mungkin 3 hal yang sebagai
pengantar ya. Saya izin berbagi konten. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke inti dari sesi ini adalah penggunaan ruang GTK untuk sertifikasi pendidik. Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ali ya di awal tadi terkait dengan kebijakan, lalu kemudian Pak Kusmajid juga menyampaikan terkait dengan alur pembelajaran ya. Nah, Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu melakukan pembelajaran mandiri tersebut? Yaitu di ruang GTK ya. Bapak Ibu tentu sebelumnya familiar dengan PMM ya, platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi ruang GTK ini adalah transformasi dari platform PMM, Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu, secara umum ya, ini adalah lini masa keseluruhan tahapan yang akan Bapak Ibu laksanakan ya selama proses PPG ini. Yang pertama, Bapak Ibu sudah melalui pemanggilan, ya kan, kemudian lapor diri itu sampai dengan tanggal 23 Mei ya. Nah, itu kemudian Bapak Ibu mulai lapor diri itu tanggal 22 Mei ya, kemudian sampai dengan tanggal 1 Juni. Nah, kemudian Bapak Ibu di tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 ini sebetulnya nanti kita akan melakukan cek akses ya. Artinya nanti kami minta Bapak Ibu untuk memastikan ya bahwa email yang Bapak Ibu gunakan, email belajar ID-nya itu bisa masuk, bisa mengakses ruang GTK ya. Termasuk nanti jika ada perbedaan Bapak Ibu antara email yang Bapak Ibu gunakan selama ini dengan email yang Bapak Ibu nanti akan gunakan untuk masuk ke ruang GTK. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu selanjutnya nanti kita akan mulai ya start pembelajaran mandiri itu di tanggal 6 Juni sampai tanggal 18 Juli. Ini rentang waktu yang disediakan. Lalu kemudian daftaran UKT PPG itu disediakan waktu dari mulai tanggal 7 Juli sampai dengan tanggal 19 Juli. Artinya ada irisan Bapak Ibu ya antara Bapak Ibu nanti proses berlangsungnya pembelajaran mandiri dengan pendaftaran UKT PPG seperti itu. Artinya Bapak Ibu di rentang pembelajaran mandiri sampai tanggal 18 Juli ini diharapkan Bapak Ibu sudah selesai semua. Ya, sudah selesai semua modul sudah tuntas, tidak ada tanggungan lagi, tidak ada revisi jurnal, ya semuanya sudah selesai sehingga Bapak Ibu bisa mendaftar UKT PPG sampai dengan tanggal 19 Juli seperti itu. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya, nah kita masuk ke daftar isi ya. Nah ini yang pertama nanti akan saya jelaskan bagaimana cara masuk ke dalam ruang GTK. Lalu kemudian nanti menu apa saja yang tersedia pada sertifikasi pendidik. Ya, ini diantaranya ada mempelajari modul, kemudian mengerjakan post-test, ya, lalu mengerjakan jurnal pembelajaran. Nah, nanti juga akan saya singgung ya, ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, lalu nanti akan saya informasikan juga bagaimana jika Bapak Ibu ada kendala ya, terkait dengan teknis, terkait dengan teknis yang berhubungan dengan GTK, Bapak Ibu nanti bisa langsung melakukan konfirmasi ke pusat informasi dan pusat bantuan di Direktorat PPG seperti itu. Oke Bapak Ibu, ini sudah dijelaskan tadi dari Pak Kusmajid dan juga Pak Ali ya. Nah Bapak Ibu untuk masuk ke ruang GTK ya, Bapak Ibu bisa mengakses melalui dua cara ya. Yang pertama Bapak Ibu bisa mengakses melalui laman situs rumahpendidikan.go.id ya. Lalu kemudian Bapak Ibu ruang GTK.
Atau Bapak Ibu juga bisa mengunduh ya aplikasi Rumah Pendidikan pada gawai Android-nya melalui Google Play Store. Ya, Bapak Ibu bisa nanti mengunduh Rumah Pendidikan di Play Store-nya, lalu kemudian masuk ke ruang GTK. Jadi boleh menggunakan web Bapak Ibu ya, mengakses laman web, atau boleh menggunakan apa namanya aplikasi Android seperti itu. Atau Bapak Ibu ya bisa juga langsung mengakses situs guru ya .kemendikdasmen.go.id. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu ya digunakan untuk nanti masuk ke menu sertifikasi pendidik. Baik, nah, selanjutnya Bapak Ibu nanti bisa login ya dengan menggunakan akun belajar.id ya. Nah, ini diberikan catatan untuk dapat masuk ke ruang GTK, ini wajib menggunakan akun belajar.id. Lalu kemudian jika belum memiliki akun belajar.id, pendidik dan tenaga pendidikan yang terdaftar di Dapodik bisa mendapatkan akun belajar ID secara mandiri ya melalui tautan belajar.id, atau nanti Bapak Ibu bisa masuk ke sini ya bit.ly/login ruang GTK. Nah, ini diberikan Bapak Ibu fasilitas untuk kita bisa apa namanya mencari gitu ya, atau membuat secara mandiri akun belajar.id seperti itu. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang eh, terdaftar ya di PPG tahap 1 2025 ini semuanya sudah memiliki akun email belajar.id. Bahkan ada laporan itu ya Bapak Ibu, ada yang 2 akun, ada yang 3 ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu pastikan ya masuk ke ruang GTK, lalu kemudian pilih fitur sertifikasi pendidik ya. Jadi dalam ruang GTK Bapak Ibu masuk nanti, kemudian Bapak Ibu pilih fitur sertifikasi pendidik yang tersedia di ruang GTK. Jadi Bapak Ibu jangan tunggu milih fiturnya ya. Karena dalam ruang GTK mungkin ada banyak fitur-fitur yang disediakan, tapi Bapak Ibu fokus saja ke sertifikasi pendidik begitu. Oke, nah ini ya jika kita login menggunakan akun belajar ID, kita diminta untuk memasukkan akun kita Bapak Ibu, kemudian kita klik setuju ya untuk masuk ke ruang GTK. Nah, lalu kemudian kita apa namanya bisa mengakses menu sertifikasi pendidik. Baik Bapak Ibu, selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu pada menu sertifikasi pendidik? Nah, yang pertama tentu adalah mempelajari modul pembelajaran. Tadi disampaikan oleh Pak Agus Majid, ada 3 modul yang harus Bapak Ibu tuntaskan. Ya, modul pertama itu sebanyak 8 hari, kemudian modul yang kedua ada 6 hari, dan modul yang ketiga ada disediakan waktu 4 hari. Ya, ada 3 modul. Kemudian mengerjakan post-test, ya, mengerjakan post-test, dan yang ketiga mengerjakan jurnal pembelajaran. Nah, ini juga wajib Bapak Ibu, karena jika jurnal yang Bapak Ibu upload ya belum divalidasi atau tidak valid, nah Bapak Ibu harus merevisi ya, merevisi jurnal pembelajaran tersebut. Baik Bapak Ibu, sebentar ini saya terlempar di Zoom. Bentar.
Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Nah Bapak Ibu, kemudian ya setelah melakukan 3 tahap di atas dan jurnal pembelajaran Anda tervalidasi, maka Bapak Ibu dapat memantau website UKP PPG untuk mendapatkan jadwal UKP PPG terdekat ya. Jadi sebetulnya terdekat ini adalah LPTK penyelenggaranya ya. Tetap ujiannya seperti yang disampaikan oleh Pak Kusmajid, ujiannya berbasis daring domisili ya. Jadi bisa di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing yang terhubung dengan koneksi internet seperti itu. Tapi untuk UKP PPG ya, khususnya untuk UP Bapak Ibu nanti akan ada LPTK penanggung jawab ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang pertama mempelajari modul. Ya, di dalam nanti sertifikasi pendidik, Bapak Ibu ya, setelah nanti masuk ke ruang GTK, masuk ke modul sertifikasi pendidik, Bapak Ibu diminta untuk melakukan konfirmasi ya, konfirmasi kesesuaian data. Apakah data yang Bapak Ibu miliki ya dengan data yang ada di ruang GTK ini sudah sesuai apa belum? Ya, Bapak Ibu diminta nanti mengkonfirmasi. Ya, setelah semuanya valid ya, dari mulai nama, kemudian NIP di situ ya. Kemudian satuan pendidikannya ditampilkan ya, kemudian jenjangnya, mata pelajarannya, bidang studinya sampai ke NPSN ya. Jika sudah sesuai maka Bapak Ibu memilih data sesuai ya. Nah, kalau tidak sesuai maka Bapak Ibu nanti bisa pilih data tidak sesuai lalu kemudian mengikuti tahapan-tahapan yang yang diberikan pada fitur sertifikasi pendidik ya. Sambil kita juga menunggu perbaikan data. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ya, jika sudah sesuai datanya maka kita kemudian diarahkan untuk masuk ke dalam modul dari setiap dari setiap modul tadi ya. Ada 3 modul prinsip pengajaran, lalu kemudian pendidikan sosial emosional, dan yang terakhir filsafat pendidikan dan pendidikan nilai ya. Ini karena ada perubahan mata kuliah, jadi disesuaikan. Nah Bapak Ibu ada 3 tadi ya. Ini yang pertama 8 hari, yang kedua 6 hari, dan yang ketiga 4 hari. Nah Bapak Ibu silahkan nanti memilih ya modul mana yang mau dipelajari. Pak boleh enggak urut? Boleh Bapak Ibu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu mau milih modul yang kedua dulu ya, pendidikan nilai boleh ya. Atau mau misalkan prinsip pengajaran dan pembelajaran mendalam juga boleh ya. Jadi tidak harus urut di menu sertifikasi pendidik ini ya. Jadi bisa Bapak Ibu nanti acak seperti itu. Tapi tetap waktu yang diberikan itu sesuai dengan modulnya masing-masing. Misalkan Bapak Ibu memilih pendidikan nilai ya, itu kan 6 hari. Nah, maka nanti pembelajarannya selama 6 hari seperti itu. Bapak Ibu, ada fitur penguncian waktu ya. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan durasi yang terdapat pada setiap modul, ya kan? Nah, Bapak Ibu tidak dapat membuka modul lain sebelum waktunya terlewati. Jadi nggak bisa paralel Bapak Ibu ya. Oh saya mau 2 modul sekaligus, nggak bisa. Jadi harus satu-satu begitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu setelah mengklik nanti ya modul yang dipilih, lalu akan ada konfirmasi. Ya, ini konfirmasinya apakah Anda yakin katanya memilih modul ini. Nah, kalau Bapak sudah yakin maka pilih ya saya yakin. Maka Bapak Ibu nanti akan masuk ke dalam modul yang dipilih. Nah, Bapak Ibu, dalam setiap modul itu memiliki unit pembelajaran yang berbeda-beda ya. Pada modul prinsip pengajaran itu ada 4 unit
ya, kemudian pendidikan Pancasila tadi dan nilai itu ada 3 unit, dan apa namanya, untuk antar pendidikan berkebutuhan khusus ada 2 unit. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan menyesuaikan pembelajarannya dengan unit pembelajaran yang ada di setiap modul. Oke, nah Bapak Ibu yang kedua, ya, Bapak Ibu harus mengerjakan post test di akhir unit pembelajaran. Jadi Bapak Ibu setelah tadi masuk ke dalam modulnya, ya, mempelajari setiap unit pembelajarannya, lalu biasanya di setiap akhir unit, ya, itu akan ada nanti paket-paket post test Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu kerjakan. Ya, nanti kalau nggak dikerjain pasti akan muncul notifikasi Bapak Ibu belum mengerjakan post test seperti itu. Dan Bapak Ibu nggak bisa lanjut nih, ya, nggak bisa lanjut untuk daftar UKP PPG seperti itu karena masih ada tanggungan di modul tersebut. Ya, nah ini gugur ke bawah pada bagian modul, lalu Bapak Ibu bisa memilih paket post test yang akan dikerjakan. Nah itu biasanya ada 3 paket Bapak Ibu, ya, paket pertama, kedua, dan paket yang ketiga, ya. Ini juga dimunculkan jumlah-jumlah soal setiap paketnya. Nah, Bapak Ibu, ya, ini adalah apa namanya tata cara bagaimana masuk, ya, atau mulai mengerjakan post test, ya. Ini teknis. Bapak Ibu nanti klik, ya, misalkan post test 1, Bapak Ibu kemudian mulai post test, lalu kemudian diminta untuk menjawab soal-soal yang ada di setiap post test seperti itu. Ya, ini sangat gampang sekali, ya, tinggal kita klik mulai post test, lalu kemudian tinggal dipilih jawaban yang dianggap benar. Seperti itu, kemudian klik selanjutnya untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Lalu kemudian Bapak Ibu, nah ini, ya, jika misalkan nanti hasilnya sudah selesai, ya, Bapak Ibu mengerjakan, kemudian keluar hasilnya, Bapak Ibu jika belum merasa puas, ya, dengan hasil yang diperoleh, Bapak Ibu bisa mengerjakan ulang post test tersebut. Ya, tapi kalau dirasa sudah puas, ya, dengan hasil tersebut, maka Bapak Ibu bisa kemudian keluar dari post test tersebut, ya, seperti itu. Oke, nah ini Bapak Ibu, ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah hasil post test akan dilengkapi dengan jawaban, ya, yang Bapak Ibu pilih serta bobot penilaiannya. Lalu kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan hasil latihan ini sebagai catatan progres belajar, ya, untuk persiapan melakukan UKP PPG. Dan Bapak Ibu semakin sering berlatih, ya, maka semakin Bapak Ibu terbiasa nanti dengan jenis soal-soal yang akan keluar di UKP PPG. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi hasil ini nggak akan berpengaruh nanti terhadap ujiannya. Ya, nggak ada pengaruhnya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau mengerjakan berulang kali itu nggak ada pengaruhnya. Ya, tapi semakin Bapak Ibu nanti berlatih, ya, soal-soal yang Bapak Ibu kerjakan di proses ini semakin apa namanya, semakin diulang-ulang, ya, maka itu bisa menjadi referensi Bapak Ibu untuk mengerjakan soal pada saat UKP PPG. Lalu kemudian Bapak Ibu, ya, nah ini masih mengerjakan post test, ya, di akhir unit. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu adalah setelah Bapak Ibu mengerjakan post test, Bapak Ibu wajib, ya, mengerjakan jurnal pembelajaran. Ya, jadi setelah tadi 3 paket soal dikerjakan, 3 paket soal proses dikerjakan, Bapak Ibu wajib mengerjakan jurnal pembelajaran. Ya, nah jurnal ini Bapak Ibu nanti tinggal mengikuti langkah-langkahnya, ya, dalam pengerjaan jurnal. Oke, nah kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang ketiga adalah mengerjakan jurnal pembelajaran. Nah, setelah Bapak Ibu tadi mengerjakan 3 post test, ya, 3 paket soal post test pada setiap modul, Bapak Ibu diwajibkan untuk mengerjakan jurnal pembelajaran, ya. Nah, kalau Bapak Ibu pilih nanti jurnal pembelajarannya, ya, di sini akan muncul apa namanya petunjuknya, ya, petunjuknya. Contohnya ini Bapak Ibu,
lakukan jurnal pembelajaran, ya. Sampaikan pemahaman Anda tentang topik Merdeka Belajar kepada aktor sasaran yang menurut Anda perlu dan penting mengetahui konsep ini. Ya, kemudian Bapak Ibu diminta untuk mendokumentasikan proses penyebaran atau penyampaian pemahaman konsep Merdeka Belajar kepada seseorang atau beberapa orang. Ya, kemudian Bapak Ibu diminta untuk membuat testimoni ya atau umpan balik seperti itu. Jadi Bapak Ibu, setiap jurnal pembelajaran ada petunjuk ya bagaimana cara mengerjakannya. Ya, ini pengalaman di tahun sebelumnya banyak yang bertanya ke kami, Pak, ini gimana cara mengerjakan jurnal pembelajaran, sudah betul apa belum, sudah betul apa salah. Nah, itu Bapak Ibu ya, silahkan dicek sendiri ya di fitur jurnal pembelajarannya ya, bagaimana petunjuknya, silahkan diikuti Bapak Ibu ya. Insya Allah kalau mengikuti petunjuk ini tidak akan salah ya. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk melengkapi ya lembar jurnal pembelajaran ya, ini diminta untuk mengunggah ya dokumen aksi nyata, kemudian mengisi deskripsi dan mengisi refleksi seperti itu. Nah, Bapak Ibu ya, ini ada tempat di mana Bapak Ibu nanti mengunggah jurnal pembelajarannya. Kemudian Bapak Ibu juga diminta untuk menulis judulnya, diketik ya di sini. Ini jurnal pembelajaran diketik. Kemudian dideskripsikan Bapak Ibu. Ya, ini ada petunjuknya, ceritakan secara singkat jurnal pembelajaran yang Anda lakukan. Diceritakan, diketik di sini Bapak Ibu. Ya, kemudian Bapak Ibu diminta untuk menuliskan refleksinya juga di sini. Ya, lalu kalau sudah komplit semuanya, sudah lengkap, Bapak Ibu centang, ya. Ini saya menyatakan bahwa gitu ya. Umpan balik juga dicentang, kemudian disimpan, ya. Lalu kalau sudah yakin semuanya, baru kemudian Bapak Ibu klik kumpulkan, ya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu ya akan divalidasi, ya, jurnal pembelajaran yang dikumpulkan akan divalidasi oleh tim ruang GTK Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nah, ini adalah tampilan nanti pada fitur sertifikasi pendidiknya ya, tampilan-tampilan Bapak Ibu mengerjakan jurnal pembelajaran ya. Nah, jika jurnal pembelajaran belum semuanya selesai ya, maka nanti akan muncul di dalam modulnya itu Bapak Ibu ya informasi ini ya, kerjakan jurnal pembelajaran. Artinya nanti Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tidak akan bisa mendaftar UKP PPG jika masih ada ya sangkut paut dengan yang di atas nih, diminta untuk mengerjakan jurnal pembelajaran ya, diminta untuk memperbaiki seperti itu, nggak akan aktif ya UKPPG-nya ini. Nah, karena masih belum selesai ya. Tapi jika Bapak Ibu sudah mempelajari modul ya, mengerjakan post-test, lalu kemudian mengumpulkan jurnal pembelajaran sampai sudah tervalidasi oleh tim ruang GTK, maka Bapak Ibu nanti di dashboard ini akan hijau semua. Selesai ya, kemudian selesai dan juga selesai ya. Baru kemudian tombol untuk mendaftar UKP PPG ini aktif ya, bisa diklik nanti seperti itu. Begitu ya. Oke Bapak Ibu, ini saya kira juga penting ya. Sertifikasi pendidik akan dianggap selesai ya, ini kata kuncinya. Yang pertama Bapak Ibu mengerjakan jurnal pembelajaran sesuai petunjuk ya. Nah, jadi jangan nanya ke admin, karena admin juga nggak bisa mengakses menu sertifikasi pendidik Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang tahu nih petunjuknya apa. Ya, tapi mungkin boleh berbagi nanti, ya, boleh sharing, boleh belajar bersama dengan teman-teman di satu bidang studi ya. Itu kami perkenankan nanti untuk berdiskusi di grup WA. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, menuliskan minimal 300 kata pada bagian refleksi Bapak Ibu. Ya, jadi ingat, di bagian refleksi yang tadi saya jelaskan itu harus minimal 300 kata. Mungkin kalau nggak sampai gimana ya udah, berarti belum dianggap tuntas Bapak Ibu. Nanti akan muncul notifikasi seperti yang tadi saya sampaikan.
ya. Nah, kemudian yang ketiga, tidak ada unsur kemiripan yang ditemukan pada jurnal pembelajaran Bapak Ibu. Ya, jadi validator yang ada di ruang GTK, Bapak Ibu, nanti akan memvalidasi ya dari unsur kemiripan, ya mungkin juga nanti dari unsur apa namanya plagiasinya dan seterusnya, ya. Dan yang saya ingat itu di tahun lalu, Bapak Ibu, yang paling dihimbau adalah Bapak Ibu jangan membuat jurnal pembelajaran dengan menggunakan Canva, ya. Nah, itu nggak akan divalidasi atau tidak valid pasti itu. Ya, jadi Bapak Ibu nanti harus membuat dengan menggunakan Microsoft Office Word. Baik, selanjutnya ini adalah apa namanya perbaikan jurnal Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu tadi mengumpulkan jurnal pembelajaran belum tentu valid, ya, belum tentu benar, nanti divalidasi dulu, divalidasi oleh tim ruang GTK. Kalau nggak valid, ya berarti Bapak Ibu harus merevisi, ya, memperbaiki jurnal pembelajarannya. Ya, nah oleh karena itu tadi saya sampaikan di awal Bapak Ibu. Jadi jangan menganggap tanggal 18 Juli itu terakhir Bapak Ibu mengumpulin jurnal, itu salah. Ya, karena kalau terakhir Bapak Ibu mengumpulkan jurnal tanggal 18 Juli, nanti tidak ada waktu untuk validator untuk memeriksa jurnal Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini juga ya untuk menghindari kegagalan validasi dalam mengerjakan jurnal pembelajaran sangat disarankan untuk dibuat dengan menggunakan Microsoft Office Word ya atau Google Docs atau Word Processor lainnya ya dan disimpan menggunakan format .pdf. Selain format tersebut tidak bisa diterima oleh sistem ya. Nah, ini mohon menjadi perhatian Bapak Ibu semua. Nah, ini saya kira gimana Pak Gus Majid? Apakah disampaikan? Sampaikan aja. Sampaikan aja Pak ya. Nah Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan yang sering ya ditanyakan oleh Bapak Ibu terkait dengan ruang GTK. Yang pertama, apakah saya bisa mendaftar diri untuk mengikuti sertifikasi pendidik di ruang GTK? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Ya, karena program sertifikasi pendidik ini hanya bisa diikuti oleh guru yang sudah terverifikasi mengikuti sertifikasi pendidik. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung pengen ikut gitu ya, nggak bisa ya, karena melalui proses yang sangat panjang gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah saya harus menyelesaikan semua modul untuk bisa mendaftar UK PPPG? Jawabannya betul, ya. Ya, Bapak Ibu harus menyelesaikan modul, kemudian post-test dan jurnal pembelajaran untuk bisa mendaftar dan ikut ya mengikuti ujian ya atau uji kompetensi. Kemudian yang ketiga, apakah hasil post-test saya mempengaruhi nilai UKP PPG saya? Tadi ya saya sampaikan tidak juga. Ya, tidak berpengaruh Bapak Ibu. Post-test itu hanya untuk pengujian bentuk soal di UKP PPG ya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa terbiasa ya dan menjadi referensi untuk Bapak Ibu menjawab soal di UKP PPG seperti itu. Selanjutnya yang keempat, apakah pendaftaran UKP PPG dilakukan di ruang GTK? Ya, jawabannya jika semua modul sudah selesai dikerjakan, maka nanti tombol pendaftaran UKP PPG akan muncul di ruang GTK dan Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran. Ya, syaratnya tadi Bapak Ibu harus menuntaskan semua tagihan-tagihan yang ada di setiap modul ya. Kalau ada satu yang enggak dituntaskan ya sudah ya, enggak akan aktif tombol untuk daftar UKP PPG-nya. Kemudian yang kelima, apakah ada batas waktu pengerjaan modul Bapak Ibu? Jawabannya selama pembelajaran mandiri ya Bapak Ibu dapat mengerjakan modul yang dipilih ya. Dan batas waktunya tadi ya, modul yang prinsip ada 8 hari, kemudian tadi modul yang kedua ada 6 hari dan modul yang ketiga ada 4 hari ya. Kemudian yang keenam, di mana saya bisa mengetahui apakah sertifikasi? Nah, jawabannya silahkan cek ya pengumuman di akun SIM PKB Bapak Ibu seperti itu. Nah, Bapak Ibu ini juga sering ditanyakan ya,
Apa yang harus saya lakukan jika informasi bidang studi saya tidak sesuai? Nah, Bapak Ibu, ya bisa masuk melalui akun Belajar ID, kemudian nanti melakukan tangkapan layar ya di konfirmasi awal tadi ya pada saat masuk, kemudian nanti mengirimkan ya, nanti akan ada satu link yang kami akan share ya, ini dia untuk Bapak Ibu kemudian bisa menyampaikan ya kepada Bapak Ibu apakah tadi enggak sesuai dengan bidang studinya ya atau lain-lain seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya kira untuk materi ruang GTK cukup ya, nanti mungkin ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Terima kasih Pak Kusmedit, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Martin. Rasanya cukup jelas, gamblang, cetha, welo-welo. Tidak perlu untuk berulang-ulang dan bertanya-tanya. Apalagi di chat itu pertanyaannya itu pertanyaan ujian mengulang yang dijelaskan Pak Martin tadi. Itu ditulis di chat itu. Nah, maka ini dia. Saya ingin mengomentari yang tadi disampaikan Pak Martin bahwa pesertanya berapa Pak? 3.500, yang ikut 5.000. Ternyata itu berarti ada penumpang gelap yang nggak beli tiket. Tiketnya itu sudah ditentukan oleh GTK, Bapak Ibu. Pesertanya, sampean-sampean ini yang sudah terdaftar ada harusnya 3.500 yang awal. 37 ternyata yang nggak sanggup sudah lempar anduk itu ada sekian orang. Sehingga yang valid data yang terkirim itu adalah 3.525. Itu penumpang pembeli tiket asli. Tapi ada yang memang entah itu supporternya itu kan bisa jadi guru-guru teman Bapak Ibu itu ya yang belum kepanggil kan, yang belum lulus sehingga ngikut-ngikut. Tiba-tiba saya mau daftar sertifikasi pendidik, yo raiso. Anda sudah dipagerin itu 3.500, 525 untuk Hamka gitu, dan yang lain nggak bisa ujuk-ujuk di tengah jalan stop. Saya mau ikut, nggak bisa Bapak Ibu. Sehingga pertanyaan di chat itu rata-rata begitu. Kok saya nggak bisa buka itu? Ya mungkin belum didaftar. Ya, belum lolos. Yang kedua, kalau yang sudah ikut, Bapak Ibu belum menyelesaikan tugas-tugasnya. Sampai menyelesaikan jurnal yang terakhir ya Pak Martin. Nah, kalau sudah itu bisa nanti terus langkah berikutnya setelah clear Bapak Ibu selesai, maka kegiatan terakhir Bapak Ibu baru nanti dibukakan pintu yang terakhir untuk daftar UKP PPG, baru ikut ujian. Setelah ikut ujian, ada ujian UKIN dan uji UP, ya, selesai. Nanti pasti Bapak Ibu itu kayak laler hijau. Pak, kapan pengumumannya? Kapan pengumumannya itu bikin sewot itu. Ya. Yo sabar, tadi ada masa tunggu untuk menunggu pengumuman hasil UKPPG oleh GTK. Waktunya itu terserah GTK. Karena yang mengumumkan dia, bukan kami LPTK. Tapi karena pengen segera dapat tunjangan vitamin yang menyehatkan itu, Bapak Ibu nggak sabar. Hamka, LPPK Hamka ini telat mengumumkan bla bla bla. Kalau orang kesurupan. Ya, mudah-mudahan nggak seperti itu harapan kami ya Bapak Ibu. Sabar menanti. Pasti kami segera. Detikan, menitan, jaman, kami selalu akan update setiap ada informasi baru dari GTK, kami umumkan termasuk hasil pengumuman kelulusan. Dan setelah tahu lulus,
langsung pasti gembruduk Bapak Ibu nanyain kapan sertifikatnya, kapan dibagikan, dan seterusnya. Sabar. Perlu proses. Karena setelah pengumuman datang, ya kan, itu GTK harus membuat SK dulu, SK kelulusan. Setelah SK kelulusan datang ke LPTK, LPTK melanjutkan untuk membuat SK kelulusan dari rektor. Ya. Nah, setelah itu baru nanti proses penyetakan sertifikat. Sertifikat tidak ujuk-ujuk beli ke pasar langsung dicetak nama Bapak Ibu, enggak. Ada prosedurnya. Ya, dari mulai komposisi, gambar, kata-kata dan sebagainya, penomoran dan seterusnya perlu waktu. Ya, sehingga juga agak lama sampai kemudian mencetak dan minta tanda tangan rektor. Ya, 3.500 itu tidak bisa mungkin 1 hari, seminggu, 2 minggu. Ya, kalau rektornya standby itu ya mungkin bisa. Ya, 2 minggu, 3 minggu. Tapi kalau karena tugasnya rektor tidak hanya menandatangani sertifikat PPG, maka Bapak Ibu wajib sabar menanti. Ya, innallaha ma'as-sabirin. Isbiru wasabiru warobitu wattaqullah. Jadi orang bertakwa itu harus sabar menanti. Akan indah pada saatnya kalau kita sabar. Pelengkap tuh yang saya sampaikan karena ini pengalaman bertahun-tahun seperti itu karena tidak mendengarkan. Jadi pertanyaan yang ada di chat itu sudah terjawab dengan seksama. Ya, sudah semua. Hampir 80% sudah terjawab. Sekarang yang angkat tangan itu mau nanya apa? Sudah dibatasi yang ada yang raise hand itu. Monggo. Mana dari Ibu siapa ini? Uis, ekonomi. Silakan. Kalau nggak ada saya lewati ya. Coba. Nggak ada Bu Anita, silakan. Satu-satu, jangan ngomong semua. Ibu, satu-satu yang nanya aja ngomong dulu. Saya berikan kesempatan. Tapi aku nggak angkat tangan kok. Nggak angkat tangan kok. Buka ini nanti saya Halo. Assalamualaikum Pak. salam. Ya. Halo Pak. Ya, Bisa masuk Pak. Izin bertanya Pak. Halo Pak. Halo Pak. Halo Pak. Agak geser kita. Bisa. Bertanya Pak. ya.
Sate ya, seperti pakai lontong. Ini bingung untuk menjawabnya ini. Pertanyaannya yang mana? Siapa yang bertanya? Sama mie ayam ya. Pertanyaan dulu ya. bakso nggak ada lagi puasa di sini. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Perkenalkan nama saya Trisya Widiani dari mata pelajaran fisika Pak. Ya, silakan. Begini Pak, tadi sudah saya cek di ruang sudah membuka menu Di kampungnya. Ayam jago. cantumkan Orang kampung. katanya Pak emailnya. Oh, Ayam. Apakah menu tersebut hanya bisa diakses pada tanggal 6 Juli saja, Pak, ketika sudah mulai pembelajaran mandirinya, Pak? Alamak, suaranya pun tidak jelas. Tanggal 6 Juli ya. Mohon maaf, Pak, ada kendala dengan audionya, Pak. Tidak terdengar. halo. Iya, Pak. Nah, dengar ya. Jadi modulnya baru bisa dibuka besok. Dari tanggal 6. Ya, semuanya. Setelah dijelasin langsung pengen buka. Isi kunci. Baru besok. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. TK ya. Jadi nanti kalau subuh mau buka, belum ada, jangan kemudian nelpon Pak Martin atau Ali. Pak, enggak. Oke. Bu Teres ya? Iya, Pak. Ya. Bu Siti, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini dari PGSD atas nama ini Rofiatul Lailia. Ada, Mak. Ya. Mana pertanyaan? Aduh, Untuk tua-tuanya nih, Dak. untuk pembelajaran ini kan barengan dengan hari libur. Terus itu pembelajarannya untuk foto-fotonya itu gimana, Pak? Makasih. Ya, sampean itu nggak ada libur, nggak ada hari tanggal merah, tanggal kuning, tanggal hijau. Takbiran tetap silahkan mengerjakan tugas-tugas itu, Bu. Jadi 18 hari itu termasuk tanggal merah, tanggal kuning, tanggal hijau, tanggal biru. Jadi nggak usah ada pertanyaan gitu. Nggak seperti sampean ngajar reguler di sekolah itu ada tanggal merah libur, sampean ikut libur, bubar nanti sampean nggak lulus. Karena ini mandiri, mandi sendiri, belajar sendiri. Jelas, Bu? Nanti besok, saya mau potong kurban, mau sholat idul ada libur. Wah, Anda pasti terbirit-birit, nanti tugasnya nggak selesai, nggak lulus, nanti dinyalahkan kami. Oke? Lanjut, siapa? Halo, Assalamualaikum. Halo. Bu Wiwin, ya. Oh iya, perkenalkan saya Winurdini dari Kabupaten Cilacap. Saya tuh agak kesulitan untuk penginputan alamat Bapak, karena kebetulan alamat saya itu kan berbeda dengan alamat domisili saya berbeda dengan yang di KTP. Jadi ketika ada biodata diri terkait dengan alamat,
yang diinput itu harus sesuai dengan KTP atau alamat domisili yang sekarang. Mohon penjelasannya. Yang penting Ibu bukan buronan ya, soalnya Cilacap. Enggak, Pak Martin, enggak. bukan. Baik, siapa tadi Bu Siti ya Pak? Oh, Bu Wiwin. Ya, untuk pengisian siakat UHAMK, Bapak Ibu, kami sarankan untuk sesuai dengan alamat KTP. Ya, jadi untuk pengisian alamat di dalam siakat UHAMK yang kemarin kami share informasinya, wajib disesuaikan dengan alamat di KTP masing-masing. Ya, tapi untuk alamat pengiriman sertifikat pendidik, ya itu ditulis alamat domisili sekarang, ya. Nah, jangan Bapak Ibu isi alamat KTP, ya. Kalau alamatnya sudah enggak domisili di situ. Begitu ya, Bu, ya. Ya, terima kasih penjelasannya Bapak. Ya. Assalamualaikum. Ya, Bapak Ibu, jangan sampai nanti kami ngirimkan sertifikat Bapak Ibu dikembalikan lagi. Kalau dikembalikan lagi, tahan, saya suruh ngambil langsung saja. Walaupun nanti di Papua, bodoh amat, ambil sendiri. Jelas? Maka cantumkan alamat yang jelas. Yang penting Bapak Ibu saya yakin bukan buronan. Tapi juga ada yang pindah sana, pindah sini. Jadi terakhir, angkatan terakhir tahun 2024 itu banyak yang balik lagi. Ya, ketika dikirim bahkan ada yang terima dekat kuburan. Sehingga dikembalikan sama penjaga kuburan. Begitu. Rini, silakan. Silakan Bu Rini. Siapa lagi? Wis, silakan. Saya Rini Satirtasari dari Prodi PGSD. Saya kan mengajar mato Pak di SMK, induk saya di SMK gitu Pak. Bukan sesuai dengan ijazah atau secara lain tidak linear gitu Pak. Nah, pertanyaan saya untuk UKI nanti apakah saya harus menumpang ajar di SD atau bagaimana ya Pak ya? Ibu ikut apa sekarang? Dipanggil ikut apa? PGSD Pak. PGSD. Ijazahnya apa? Dipanggil PGSD. PGSD, ijazahnya juga PGSD. Tapi saya mengajar PKN di SMK. Induk saya juga di SMK gitu Pak. Nah, dipanggilnya itu di mana kok ngajar? Dipanggil kalau di SD ya di SD. Oh, ya. Saya induknya di SMK Pak. UKI-nya di PGSD Bu. Berarti saya menumpang saja gitu Pak ya? Ya. Masa saya bilang cakep Ibu? Cakep. Oke. Terus? Ya, terima kasih Pak. Segera, wis. Iya Bu. Wis. Ngomong Bu Wis. Oke, Assalamualaikum Pak. Maaf mau nanya. Tadi kan saya udah masuk ke ruang GTK nih. Terus udah masuk ke sertifikasi pendidik itu. Tapi di sininya suruh teknik. Seperti ini. Nah, Martin, apa itu? Apa itu? Iya, suruh teknik gitu Pak dari sertifikasi pendidiknya. Apa tandanya?
ininya Pak. Yang checklist bagian mananya Bu Uis? Bukan di saya pilihnya yang ini Pak, yang sertifikasi pendidik. Ya, terus sudah checklistnya di bagian mananya? Pas masuk langsung kayak gini Pak. Nggak terlihat lagi Bu. Formnya Ibu. Bu. Ikon Laput, kenapa kalau menang diwawancara nggak mau pakai bahasa Inggris ya? Bahasa Italian aja. Nomor apa itu ya? NIK. Iya, pas udah dimasukin nomor NIK, tapi di situnya malah keluar ruang GTK. Pas saya coba masuk lagi, malah seperti ini lagi. Oh ya Bu. Jadi memang ya untuk ruang GTK, terutama fitur sertifikasi pendidik itu baru ready besok. Baru mulai besok ya. Jadi untuk sekarang Bapak Ibu beli orientasinya, penjelasannya besok baru mulai ya. Gitu. Nah, gitu Bu Uis ya. Makasih ya Pak, makasih. Semua silakan. Sekarang nggak usah dulu, latihan dulu. Ya. Beli minyak kayu putih atau apa Bu? Atau oli biar licin mencetnya ya. Oke. Berikutnya. Bapak-bapak nih, giliran, silakan Prima. Siapa itu Pak Prima? Pak Yogi. Silakan Pak Yogi. Yogi Suryana, ya. Berbunyi Pak. Masih di mute itu, dibuka dulu speakernya. Punya. Yang dia obatnya 275 kan ayah 25. Ya, lamun 27 berarti Tiana cat bayar. Yogi. Pak Yogi masih di mute. Nah, baik. Halo, baik Pak. Assalamualaikum. Salam. Ya, silakan lanjut. Baik, bismillah. Terdengar, Pak? Dengar. Ya, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, saya Yogi Suryana dari Kabupaten Pandeglang, Banten. Wah, nice. Ya, sebetulnya gini, Pak, berkaitan dengan teknis UKPPG, itu kan berkaitan dengan penjadwalan kemungkinan di bulan Juli ya, Pak ya, untuk pendaftaran sampai tanggal 19. Nah, kemudian ketika pelaksanaan, apakah siswa PGSD ataupun SD itu memang jadwalnya dalam pembelajarannya aktif atau memang libur gitu loh Pak. Takutnya begini, ketika nanti untuk penjadwalan UKPPG-nya, kemudian siswa di SD tersebut itu sedang libur dan lain sebagainya gitu Pak. Nah selanjutnya, mungkin tadi ya problemnya sudah jelas ketika misalkan Bapak Ibu masuk ruang GTK kemudian muncul NIK dan setelah diisi NIK, mohon maaf bahwa Anda tidak termasuk PPG tertentu mungkin karena sistem ya, karena besok kita mulai pembelajarannya. Nah, terus Pak gini Pak, tadi mungkin saya sama seperti Ibu Rini, saya ngajar di SMK Pak, ngajar guru seni juga, tapi karena ijazah saya di Info GTK itu masuk PGSD, kemungkinan ya saya juga mengikuti untuk PPG sekarang itu di SD gitu Pak. Ya. Nah itu kira-kira untuk ininya mungkin dari pemerintah atau gimana Pak? Jadi ketika misalkan mudah-mudahan ya, artinya teman-teman semua, kami sebagai guru ya tahap 1 untuk Guter sekarang mudah-mudahan diluluskan dan kita dilancarkan semua, diberikan kesehatan. Nah ini mungkin permasalahannya apakah tergunakan sertifikasinya ketika kami yang mengajar di SMK itu bisa tergunakan gitu loh Pak. Untuk ininya sertifikasinya gitu atau sertifikatnya atau memang kami harus mutasi ke ke SD atau bagaimana itu Pak? Ya mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, yang menentukan kelulusan itu Bapak sendiri, Pak Yogi sama Gusti Allah ya. Gitu. Amin. Vitamin juga pemerintah bukan juga kami LPTK. Jadi sudah ada ketentuannya terkait dengan itu tadi di awal sudah saya katakan ya.
Makanya nanti itu urusan pemerintah. Mudah-mudahan itu sudah menjadi perhatian dari pemerintah. Yang kedua adalah tadi libur, ini di chat juga ada, ini juga menjawab semuanya. Jadi entah libur, entah tidak, tanggal merah, tanggal kuning, tanggal biru, tanggal apa, itu tidak ada urusan. Ya, jadi Bapak Ibu gaspol, ya, jalan terus. Apalagi untuk pembuatan video pembelajaran, saya katakan itu harus real. Siswanya ada. Mau nanti libur atau tidak, maka gimana? Itu adalah challenge bagi Bapak Ibu untuk mendatangkan siswanya ke kelas untuk melakukan video pembelajaran, membuat video pembelajaran. Maka itu menambah lagi kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Bagaimana mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, mau apalagi dengan murid dan orang tua murid. Soal jumlahnya ya standar lah, ya jangan untuk ngajar cuma 1-2 nggak mungkin, kecuali ngajarnya di tengah hutan belantara, ya. Kalau mungkin masih 15 orang, 10 sampai 20 orang masih bisa ditolerir, ya, untuk pembuatan video pembelajaran untuk UKIN. Apa lagi yang siap Pak, siap. Dah. Kan? Oke. Ya. Siap. Oke, Bapak Ibu sekalian, udah mudah-mudahan terwakilin. Kalau yang angkat tangan yang lain kayak cuma iseng-iseng aja itu ya mudah-mudahan dengan penjelasan ya saya, Pak Martin dan Pak Koordinator itu cukup lengkap. Karena ini dibatasi waktu, maka kita cukupkan ya Bapak Ibu. Oke, sudah jelas ya. Ada substansial bisa menghubungi PPG, bisa ke tim IT, Pak Martin, kita, Pak Koordinator, tim IT, serta tim IT kelas ya. Ya, admin kelas. Ya, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Bisa kita akhirin ya. Kita cukupkan ya. Nah, sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Kita bismillah bareng-bareng. Kita bareng-bareng dan kita berikan kesehatan ya, kelancaran. Tanya boleh nggak Pak? Maaf Pak, misalnya saya buka modul 1. Ini apa ya, maaf. Misalnya saya buka modul 1, ternyata menurut saya modul 1 itu agak sulit. Jadi saya lanjut ke modul 2. Modul 2-nya juga sulit, itu bisa nggak sih Pak? Udah dibuka, terus saya tutup lagi modulnya. Ntar kalau sulit semua nggak usah dibuka, Bu. Dikerjain, Bapak. Ya, nggak usah dibuka semua. Kerjain, Bapak. Maksudnya saya mau memilih mana kira-kira yang saya bisa kerjakan terlebih dahulu. Itu dibuka yang pertama. Nggak boleh zigzag, Bu. Kalau nanti sudah dikerjakan, oh ini separuh, gampang ini. Oh, ternyata sulit. Akhirnya buka lagi. Nggak bisa. Harus selesaikan dulu kalau udah dikerjain. Oke? Berarti begitu dibuka saya harus menyelesaikan itu, Pak? Ya. Harus bertanggung jawab. Bukan nggak di apa-apain. Cuma dicoba-coba dikit. Oh, enak ini yang dulu, yang nggak enak ditinggalin. Gimana sih? Nah, kebiasaan Ibu kayak gitu tuh kayaknya. Pak, saya mau milih yang lebih mudah. Baik, Pak. Terima kasih untuk jawabannya, Pak. Ya, jelas untuk semuanya. Ya, tawain orang, syukurin. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang penting itu ya. Bismillah kita, saya yakin bahwa itu juga tidak sulit bisa kita kerjakan dengan baik. Dan tadi ya, ini kan daring ya, Bapak Ibu mau bawa 10 kali apa, silakan saja. Ya kami nggak tahu ya. Nah, yang penting nanti juga Bapak Ibu hati-hati dengan provokasi orang di luar, ya kan? Yang juga ada kiriman. Jadi pertanyaan di chat, kok saya dapat kiriman UKPPG bulan September, itu juga dari mana gitu loh. Kan tadi udah disampaikan oleh Pak Martin, jadwalnya UKPPG itu di sekitar Juli. Ya. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan sehingga semua proses-proses berjalan dengan baik dan Bapak Ibu tentunya bisa berharap sesuai dengan keinginan atau cita-cita. Kami pun juga demikian
Jadi PPK UHAMK tidak ingin mempersulit, tidak ingin hambat, tapi justru ingin memfasilitasi dan mendorong kepada Bapak Ibu untuk bisa lulus bersama untuk menjadi profesional. Begitu, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan dan rahmati kita semua, dan akhirnya kita tutup orientasi mahasiswa psiko bagi guru tertentu tahun 2025 dengan sama-sama mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf atas segala salah kilap, kata-kata saya seperti ini karena saya produk dari desa pedalaman sana, sehingga bahasa saya kasar dan keras. Mohon maaf jika melukai hati Bapak Ibu. Selamat melaksanakan selamat merayakan Idul Adha Kurban. Ada orang tua kita, saudara kita, sahabat kita yang menunaikan haji, berikan kemudahan kelancaran beribadah hajinya dan kembali ke tanah air dengan sebutan haji mabrur dan semua Allah SWT. Terima kasih. Nasrul minallah fatun qarib wa basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas ilmu dan ilmu Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon undur diri Pak, maaf. Undur diri ya Pak. Mohon undur diri ya Pak. Diri Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Mohon diri. Undur diri gitu Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Mohon undur diri. Mohon undur diri. Ini sudah bisa keluar ya Bapak Ibu?